Korban meninggal kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Taman I, Denpasar mencapai 3 orang. Para korban meninggal ini sebelumnya mendapat perawatan di RSUP Profesor Moerah. Korban luka bakar yang meninggal terlebih dulu adalah Purwato pada Senin 10 Juni 2024. Dua pasien lagi meninggal pada Selasa 11 Juni 2024 atas nama Yudis Aldianto dan Edi Hermanto. Menurut Direktur Medik dan Keperawatan, Dr. Afan Prigambodo Permana yang didampingi Kepala Instalasi Rawat Intensif dan Luka Bakar, Dr. Iputu Kunianta, Dr. Bedah Plastik dan Dr. Penanggung Jawab Pasien, Dr. I Gusti Putu Hendra Sanjaya, pasien meninggal karena mengalami luka bakar lebih dari 70%. Dijelaskan, RSUP Profesor Moerah menerima 16 korban luka bakar akibat peristiwa nahas itu. Saat ini ada 13 orang yang masih dirawat intensif karena kondisinya kritis. Berdasarkan kejadian luar biasa, terdapat ledakan pabrik atau ini ya, tempat gudang ya, gudang gas dengan total pasien yang datang ke rumah sakit Prof. Moerah itu ada 16 yang diterima mulai tanggal 9 Juni 745 WITA. Dari 4 rumah sakit, ada 4 diantar oleh masyarakat, 7 rujukan dari RSUD Manggusada, 3 orang rujukan dari Rumah Sakit Surya Husada Ubung, dan 2 orang dari rujukan dari Rumah Sakit Balimed. Jadi total ada 16 korban luka bakar yang datang ke Rumah Sakit Prof. Moerah. Itu kira-kira dari saya. Kondisi dok, kondisinya. Oke, dari 16 pasien ini saat ini per jam ini 13 orang masih dirawat, 3 orang sudah wafat atau meninggal dunia. Lebih lanjut Kepala Instalasi Rawat Intensif dan Luka Bakar, menjelaskan para pasien mengalami luka bakar yang sangat berat. Dari 13 orang tersebut, ada 12 orang yang masih dengan bantuan alat nafas. Yang ke-13 itu kondisinya masih kritis, masih kami berupaya untuk menstabilisasi kondisinya, karena memang luka bakar yang didapat dari semua pasien itu sangat berat. Nanti mungkin lebih jelasnya secara spesifik oleh Dr. Hendra. Nah, kami sampai saat ini dari 13 itu 12 yang dengan bantuan alat nafas. Karena permasalahan trauma ledakan itu juga berpengaruh terhadap jalan napas bagian atasnya, sehingga jalan napas bagian atasnya bengkak dan sulit dia bernapas, sehingga kami bantu dengan alat bantu napas. Itu 12 orang korbannya. Dan tidak menutup kemungkinan yang satu ini kondisinya masih labil, kemungkinan juga akan kami bantu dengan alat bantu napas karena terkait dengan luka ledakan yang cukup keras sehingga masuk ke jalan nafas bagian atas. Itu dari sistem pernapasannya. Kemudian dari sistem organ yang lain tentunya karena luka bakar yang cukup luas sehingga terjadi keguncangan dari saluran seluruh tubuhnya, sehingga karena terluka terlalu luas, kemudian proteksi tubuh terhadap kulitnya yang terluka itu menjadi tidak ada, sehingga banyak keluar cairan, sehingga kami dalam hal memberikan cairan juga untuk menstabilkan kondisinya. Nah, jadi secara umum kondisi ke-13 pasien ini adalah sangat kritis dan masih labil. Sementara itu, dokter bedah plastik dan dokter penanggung jawab pasien menambahkan bahwa dari 13 korban yang menjalani perawatan, 12 orang tubuhnya mengalami luka bakar di atas 60%. Satu orang mengalami luka bakar sekitar 30%. Untuk luas luka bakar yang paling rendah mungkin 30% ya. Sedangkan itu di atas 80-90 ya. Jadi semuanya dalam keadaan seperti dibilang kritis ya. Jadi yang 30% itu memerlukan juga alat bantu dari pernapasannya. Sedangkan satu lagi mungkin sekitar 45% itu yang masih dalam kondisi yang belum ya dan akan mengarah ke sana. Jadi dengan kondisi yang perlu alat bantu ini kan kondisi secara keseluruhan daripada pasien tersebut tentunya akan kita pantau setiap hari. Jadi proses ini kita harapkan dengan sekarang dilakukan suatu resusitasi, artinya perbaikan kondisi secara umum, baik itu dari segi
obat-obatan maupun cairan. Apabila nanti kondisi itu pelan-pelan mulai ada harapan, misalnya ada perbaikan dari yang luka bakarnya yang lebih rendah, maka akan kami lakukan pertama operasi nanti untuk perbaikan daripada lukanya itu ke depannya. Untuk sekarang ini, tim medis tengah berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan tubuh para korban. Baik itu berupa cairan, bantuan nafas, dan obat-obatan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tubuh mereka. Eka Adiasa melaporkan.